Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya, Dek? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi kita masuk untuk sesi kuliah terkait regio abdomen. Jadi kemarin eh, minggu kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana kita eh, melakukan interpretasi dari radiograf yang kita peroleh, tentu dengan harapan bahwa kita bisa menginterpretasikan dengan baik setelah melalui suatu proses pengambilan radiograf yang baik pula. Jadi kalau misalnya kita ingin mengidentifikasi abnormalitas, maka tentu terkait dengan kualitas dari radiograf, baik itu berkaitan dengan teknik positioning yang tepat maupun juga dari jumlah maupun kualitas sinar X yang digunakan itu memang optimal sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang interpretable. Nah, saudara sekalian, eh, mungkin penting mengingat kembali terkait dengan teknik positioning ini karena ini terkait dengan apakah nanti kita bisa mengidentifikasi abnormalitas maupun tidak. Walaupun mungkin bisa secara individual kita interpretasikan ya, misalnya terkait dengan konturnya, terkait dengan densitas dari organnya. Tapi positioning ini penting. Pertama tadi untuk mendapatkan suatu radiograf yang bagus, yang memang merepresentasikan kondisi real dari area, dari organ maupun dari lokasi di mana kita inginkan, tapi juga seringkali sangat membantu untuk mengetahui posisi relatif antar organ, posisi relatif antar sistem ya, di mana seringkali jika ada suatu abnormalitas, maka seringkali ditandai dengan adanya pembesaran, pengecilan, hilangnya organ tersebut, yang itu tentu akan memberikan pengaruh terhadap posisi relatif dari satu dengan yang lainnya. Contohnya, kalau Anda melihat diafragma misalnya,
maka diafragma itu posisinya sebetulnya sangat elastis dan sangat adaptif ya. Tapi kalau kemudian dia terdesak oleh adanya pemberasan liver, maka Anda akan bisa melihat diafragma itu lebih terdorong ke arah kranial, jadi ke depan. Kemudian juga kalau Anda melihat bahwa kalau ada apa kardiomegali ya, pembesaran jantung, maka diafragma di area eh, medioventral ya, itu dia juga akan terdorong lebih ke kaudal. Sehingga positioning ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa mengidentifikasi adanya suatu abnormalitas, terutama berkaitan dengan adanya pembesaran maupun pengecilan dari suatu organ. Organ-organ yang mengalami pembesaran itu akan menekan organ di sekitarnya menjauh. Organ-organ yang mengalami pengecilan, maka di area di mana harusnya organ tersebut berada itu akan diisi oleh organ lain yang memiliki mobilitas yang tinggi. Misalnya di abdomen kalau ada mikroliver ya, jadi ada pengecilan dari liver, maka area yang seharusnya diisi oleh lobus hepatik itu akan diisi oleh intestinal, small intestinal ataupun juga gaster yang ada di sekitarnya. Dia akan mendorong ke situ. Demikian juga pada yang lain lagi, teknik positioning ini penting. Nah, kemudian ini adalah gambaran secara lateral, saudara sekalian, lateral view ya dari abdomen normal. Jadi Anda bisa melihat bahwa pada area kranial, kafum abdomen itu dibatasi oleh diafragma. Jadi Anda bisa melihat suatu lengkung diafragma ini yang di kranialnya ini sudah ada massa yang bersifat radiolucens, representasi dari lobus pulmoner, artinya bagian dari kafum torak. Di kaudalnya Anda bisa melihat massa yang radio opak ya, terutama pada area medioventral. Ini kalau lateral, ini adalah gambaran dari liver yang bersifat radio opak homogen, dan kemudian di area di kaudokranialnya, jadi di bagian belakang atas itu Anda bisa mendapatkan suatu bentukan yang memiliki radiopasitas yang heterogen. Ini adalah gambaran dari gaster atau lambung, stomak. Kenapa ada massa yang heterogen ini? Anda bisa melihat ada massa radiolucens ya, karena di gaster juga ada gambaran udara. Kemudian juga ada massa yang lebih radio-opak dibandingkan dengan udara ini adalah cairan atau gastric juice ya. Tapi Anda juga bisa melihat gambaran dari massa radio-opak di dalamnya, ini adalah bolus makanan yang ada di dalam gaster, yang kemudian dia akan berlanjut ke arah kaudal dengan bentukan tabung yang variatif ya, ada yang radio opak, ada yang radiolucens dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari small intestinal. Nah, di bagian dorsal dia dibatasi oleh vertebrae. Jadi Anda bisa melihat membedakan bahwa ini adalah bagian dari vertebrae torak 13, kemudian di belakangnya ada vertebrae lumbal dan seterusnya 1, 2, 3, dan Anda juga bisa melihat individu-individu dari vertebrae ini. Jadi dengan membandingkan, dengan melihat korpusnya, dengan melihat prosesus spinosusnya, dengan melihat prosesus transversusnya, Anda juga bisa mengidentifikasi apakah ini normal atau tidak. Space intervertebralis juga Anda bisa melihat sebagai suatu garis radiolucens ini ya,
yang harusnya dia memiliki suatu eh, bentukan radiopasitas yang mungkin ya, radiolucence, dan kemudian jarak antar eh, vertebrae, corpus vertebrae ini mestinya juga sama, sehingga kadang-kadang Anda bisa melihat abnormalitas kalau misalnya terjadi kiposis, terjadi protusio ya, terjadi kolaps dari di area space intervertebralis ini bisa diidentifikasi. Dan kemudian di bagian dorsal dari corpus vertebralis ini Anda bisa melihat bentukan seperti tabung ini ya. Dan ini ke belakang yang sifatnya lebih radiolucence. Ini adalah columna vertebralis di mana di dalamnya Anda mendapatkan central nervous system ya, yang sampai ke belakang mengisi mulai dari otak ya sampai ke arah kaudal. Dan kemudian di ventralnya Anda juga bisa melihat bagian dorsal ini ada bentukan yang Anda bisa melihat dua bentukan seperti kacang ini ya. Ini adalah gambaran dari Rens, Ren dexter dan Ren sinister yang karena ini superimposisi dia dari lateral, maka Anda bisa melihat bentukan yang tetap memiliki outline yang berbeda satu dengan lainnya, artinya bahwa ini adalah kondisi siluetnya negatif karena memang dia tidak bersentuhan. Ini adalah gambaran overlapping dari Ren sinister dexter. Biasanya Ren sinister agak lebih ke caudal dibandingkan dengan Ren dexter. Kemudian lebih ke caudal lagi, Anda bisa melihat gambaran dari kolon ya. Jadi bagian dari intestinal yang ini sudah masuk dalam large intestine ya. Ini kolon ke arah ke caudal. Di ventralnya ini Anda bisa mendapatkan gambaran dari vesika urinaria. Agak sedikit lebih di caudal ventral dari liver Anda bisa melihat gambaran dari limfa yang biasanya persis di caudo ventral dari liver, walaupun kalau dalam posisi ventrodorsal dia dominannya adalah pada sisi sinister. Ini gambaran regio abdomen dengan ventrodorsal view. Anda bisa melihat ini adalah diafragma, ini liver dengan radiopasitas homogen, dia overlapping karena ventrodorsal ya. Anda bisa melihat ini adalah gaster ke arah caudal, dia dengan menjadi small intestinal, dan kemudian tadi yang saya katakan di caudal dari liver Anda mendapatkan bentukan massa radio opak homogen yang dominan di sisi sinister ini adalah limfa atau lien, dan kemudian di sini Anda bisa melihat tadi yang overlapping karena posisinya lateral ya, dan sekarang dalam ventrodorsal Anda bisa melihat dua bentukan yang hampir sama, sinister dexter. Ini adalah gambaran dari Ren dexter atau ginjal kanan, ini adalah gambaran dari ginjal kiri, dan kemudian ke arah caudal karena ini ventrodorsal, kolon biasanya superimposisi dengan vertebrae. Dan Anda juga bisa melihat ini koste dari masing-masing ya, vertebrae torak ya, dan ini adalah vertebrae lumbal pertama sampai ke caudal dengan space intervertebralis yang kita bisa lihat dengan baik. Nah, kelainan-kelainan yang ada seringkali tadi saya katakan adalah adanya abnormalitas yang menyebabkan pembesaran ataupun pengecilan sehingga berpengaruh terhadap posisi relatif dari organ-organ. Jadi Anda bisa melihat ini adalah adanya suatu massa
radio opak homogen abnormal ya, yang sangat-sangat besar. Dan di sini ini tentu kalau Anda mendapatkan data-data awal, karena seperti yang saya katakan bahwa radiograf ini bisa menjadi sarana pendukung penunjang diagnostik, atau bisa juga malah menjadi apa sarana diagnostik primer untuk mengetahui penyebab dari abnormalitas. Nah ini tentu kalau kaitannya ini adalah dengan Ren Dexter ya. Jadi ini ada pembesaran dari Ren Dexter yang kemungkinan adanya tumor pada Ren ya. Dan Anda bisa melihat Ren Dexter yang mendominasi area abdomen. Nah, karena pembesaran ini kemudian terjadi suatu hambatan maupun juga tekanan. Jadi Anda bisa melihat ini adalah diafragma yang lebih terdorong ke kranial, kemudian livernya itu juga lebih terdesak ke kranial. Seringkali desakan ataupun liver yang tertekan itu akan memberikan gambaran radioopasitas yang lebih tinggi karena dia lebih mampat. Dan kemudian di sini Anda bisa melihat gaster yang relatif sangat-sangat distensif ya, dan terisi oleh isi gaster. Anda bisa melihat di sini variasi dari radioopasitas, yang artinya bahwa kalau ada pembesaran seperti ini berarti ada tekanan pada area caudal gaster, mungkin pada area small intestinal di duodenumnya mungkin ya. Jadi Anda bisa melihat, kemudian juga di bagian small intestinal yang lain yang ada di ventralnya maupun di caudalnya itu tertekan, terdorong oleh massa ini. Dan kemudian Anda bisa melihat bahwa small intestinal relatif hanya terisi oleh udara. Jadi di sini disebabkan oleh karena massa intraabdominal dari pembesaran Ren Dexter. Nah, saudara sekalian, ini juga pembesaran. Jadi ini saya tidak menganukan secara mestinya kalau Anda membaca radiograf memang harus dibaca setiap sistemnya, bukan hanya menuju pada organ-organ yang memang diperkirakan dari data awal mengalami kelainan, tapi harusnya dibaca seluruh sistem. Namun karena ini kita waktunya cuma 1 jam ya, jadi saya akan berikan yang abnormal saja. Jadi ini Anda lihat bahwa di abdomen itu pada bagian ventral ini ada massa yang sangat besar. Ini adalah gambaran dari massa radiopak homogen dari pembesaran dari lien. Jadi ini adalah tumor pada lien yang diambil secara lateral. Dan juga pada gambar yang lain dari individu yang berbeda, ini adalah gambaran dari massa sublumbar. Jadi yang ada di bawah vertebrae lumbal yang mengalami suatu pembesaran. Bisa saja itu tumor, bisa saja mungkin adanya pembesaran dari limfoglandula, tetapi ini kemungkinan besar adalah massa tumor yang besar dan bersifat radio opak homogen. Gambaran yang lain, saudara sekalian, ini tentu ada tanda-tanda awal yang ini, tapi ini Anda bisa melihat bahwa ada kondisi distensi dari abdomen, dan kondisi distensi ini disertai dengan gambaran kekaburan dari massa intraabdomen. Kalau yang tadi normal, Anda bisa mendiferensiasi organ-organ intraabdomennya dengan baik, tapi di sini dia di cover oleh massa homogen yang bersifat radio opak. Ini yang dikenal dengan ground glass ya. Nah, ground glass ini
adalah manifestasi dari akumulasi cairan dalam abdomen yang memberikan gambaran yang membuat kabur detail dari organ-organ baik itu liver, small intestinal, dan juga organ-organ yang lain. Anda juga tidak terlalu bisa melihat perbedaan dari komponen-komponen small intestinal ya, duodenum, ileum, ileum, gasternya, ini semuanya dikaburkan oleh massa radiopak. Ini adalah gambaran dari asites, akumulasi cairan intraabdomen yang biasanya di dalamnya berupa cairan serum ya, cairan benih atau air ya, pada kasus asites ini yang mungkin bisa berkaitan dengan gangguan-gangguan jantung maupun juga gangguan ginjal. Nah, ini gambaran yang lain saudara sekalian. Pada area-area terlar Anda bisa melihat suatu bagian-bagian dari intraabdomen yang tidak jelas, yang ditutupi oleh adanya granular seperti ini. Ini adalah gambaran, walaupun di bagian kaudal itu relatif lebih jelas. Ini adalah gambaran dari peritonitis. Jadi adanya peritonitis yang merupakan keradangan pada peritoneum, pada abdomen seringkali bersifat menyeluruh ya. Tapi di sini Anda bisa melihat dan membedakan ada beberapa area yang lebih radio opak ya. Sedangkan pada area yang lain dia lebih smooth, artinya keradangannya lebih berat terjadi pada area kranial dari dinding abdomen. Ini adalah gambaran dari peritonitis. Pada bagian-bagian tertentu Anda masih bisa mendiferensiasi apa yang ada di dalam abdomen. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran dari hernia diafragmatika. Jadi hernia diafragmatika ditandai sebenarnya dengan diskontinuitas atau disintegrasi dari diafragma. Jadi Anda bisa melihat diafragma yang membentuk lengkungan itu hanya sampai di area medial saja. Di area medioventral ini relatif hilang, yang kemudian di sini diisi oleh massa yang bersifat tubuler ya, bahkan sampai ke depan Anda bisa melihat bahwa ciri-ciri dari small intestinal kan adalah di dalamnya ada massa radio opak, homogen atau heterogen ya karena bolus makanan, ada gas, ada cairan, dan Anda dapatkan gambaran ini terdorong ke depan dan masuk sampai ke area kafum torak. Ini adalah gambaran. Dan Anda mungkin pada kondisi yang berat seringkali perut dari atau abdomen ini menjadi sangat kosong. Karena apa? Karena sebagian besar small intestinal itu akan masuk ke dalam kafum torak sehingga bagian abdomen itu menjadi sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin Anda bisa melihat yang kolon yang mestinya ada di bawah vertebrae itu tertarik lebih ke arah ventral dan lurus ke mengarah pada diafragma. Ini adalah gambaran hernia diafragmatika. Ini adalah gambaran hernia inguinalis ya saudara sekalian, dan hernia perineal. Jadi ini area kranial. Ini adalah area kaudal. Anda bisa melihat pelvis dengan femur dan kemudian tibia fibula. Dan di sini Anda bisa melihat adanya suatu disintegrasi dari dinding abdomen di daerah inguinal, di area selangkangan, yang kemudian diisi oleh suatu kantong. Kemudian di sini tentu cincinnya tidak teridentifikasi ya, tapi yang jelas Anda lihat ada isi di sini, di mana kantong itu yang harusnya tidak ada,
itu diisi oleh massa yang bersifat heterogen. Ini adalah massa dari intestinal yang masuk ke dalam, sehingga Anda bisa melihat gambaran intestinal ya, yang berisi gas, berisi bolus, berisi cairan, itu masuk dan mengisi kantong ini. Demikian juga pada area kaudal, Anda bisa melihat bahwa di area kaudal dari pelvis itu harusnya Anda bisa melihat ini tidak ada bentukan abnormal seperti ini. Tapi di sini Anda bisa melihat ada massa yang bersifat radio opak dengan bentuk bulat ini ya, yang ada di daerah perineal, yang ini menunjukkan adanya suatu hernia dan seringkali disebabkan oleh karena trauma dan sobeknya di muskulus-muskulus di daerah perineal, di daerah pantat ini ya. Nah, kantong ini seringkali diisi, kalau Anda bisa melihat di sini, kita tidak melihat gambaran dari vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu harusnya ada di area inguinal, itu kemudian berbalik mengisi bagian yang sobek dari perineal ini dan dia membentuk kantong. Pada kondisi semakin berat maka pasti hewan itu mengalami anuria. Dia mengalami stranguria ya. Dia tidak kencing sama sekali. Karena apa? Karena vesika ini melipat ke kaudal. Urin dari ureter, dari ren ke ureter masuk, dia bisa masuk ke dalam vesika ini, tapi dia tidak bisa turun ke uretra ya, karena menekuk ke kaudal. Dan ini biasanya akan semakin besar, semakin besar. Sehingga penanganannya ya tentu harus dikembalikan setelah difungsi ya, dikeluarkan dulu kemudian dikembalikan. Kemudian juga ini, nah berikutnya terkait dengan liver dan limfa saudara sekalian. Jadi ini gambaran lateral, normal, posisi normal dari liver, jadi persis di area kaudal dari diafragma dengan bentukan massa radio opak mungkin, dan biasanya ada bentukan-bentukan lobus yang karena ini lateral, Anda mungkin melihat itu sebagai superimposisi ya, yang lobusnya kan ada sinister, dexter, medial, caudatus ya, yang itu seringkali menjadi dasar untuk melihat apakah liver itu mengalami mikroliver ataupun mengalami hepatomegali, jadi pembesaran liver. Dan di kaudal dari secara lateral ini Anda juga melihat gambaran dari limfa. Jadi ini gambaran limfa yang terpisah dari liver. Seringkali kalau ada pembesaran limfa ataupun pembesaran liver, maka pembesaran itu akan berkontak antara liver dengan limfa. Di sini Anda bisa melihat radiopasitasnya agak sedikit berbeda, homogen, tapi limfa lebih padat ya, jadi Anda bisa melihat dia lebih radiopak. Nah, seringkali kalau kemudian dia berkontak karena adanya hepatomegali ataupun splenomegali, maka batas antara liver dengan itu menjadi hilang. Itu yang kita kenal dengan siluet positif. Nah, ini adalah gambaran dari lobus hepatik yang mengalami pembesaran ya. Jadi Anda bisa melihat di sini ren sinister dexter yang relatif dia tidak terlalu berbeda posisi kalau dikaitkan dengan kranial kaudalnya, tapi Anda bisa membedakan. Jadi bagian yang satu sisi dengan bentukan ini, yang itu gambaran ini masih kita lihat batasan-batasan dari masing-masing ini.
karena ini membuktikan bahwa dia tidak bersentuhan, karena yang satu di sinister, satunya di dexter. Ini adalah yang kita kenal dengan siluetnya negatif. Di sini kita bisa melihat liver yang sangat-sangat membesar, sehingga pembesarannya itu mengarah ke craniocaudal. Jadi di sini Anda bisa melihat bahwa liver itu kemudian mendorong diafragma lebih ke kranial, kemudian juga mendorong organ-organ di dorsokaudalnya ini ke arah menjauh, termasuk juga di ventralnya, dan ini Anda kemudian bisa melihat intestinal pun juga terdesak ke arah caudoventral. Dan pembesaran ini juga ditandai dengan arcus costalis yang yang menjadi jauh, terutama pada dengan lobus caudatus ya, yang sangat jauh. Jadi ini Anda bisa melihat sternumnya, ini adalah area yang besar juga, jadi pembesarannya ini terjadi pada arah yang berbagai arah, jadi ke depan, ke belakang, ke atas maupun ke bawah. Ini adalah gambaran dari hepatomegali. Dan tentu seringkali juga pembesaran-pembesaran ini juga menyebabkan disfungsi ya, baik itu disfungsi dari livernya sendiri atau juga mungkin disfungsi dari sistem intestinalnya. Jadi Anda bisa melihat misalnya di sini ada mulai tanda-tanda adanya koprostasis misalnya, feses yang memadat dan mungkin dia tidak bisa keluar. Nah ini pada saat terjadi pembesaran dari gaster dan lien yang menyebabkan organ-organ semuanya menjauh dari pembesaran ini. Jadi Anda bisa melihat juga intestinalnya, gasternya, dan semua organ yang lain itu mengarah ke dorsal dan sebagian juga terdorong ke arah kaudal. Bahkan di sini kita bisa melihat bahwa gastrointestinalnya itu sama sekali tidak ada gambaran bahwa dia mengalami makan dengan normal, karena kita tidak temukan adanya bolus-bolus makanan. Yang dominan di gastrointestinal ini adalah udara. Jadi ini juga kondisi meteorismus ya, yang disebabkan oleh karena hepatomegali dan splenomegali. Nah, saudara sekalian, di sini kita juga melihat bahwa komponen yang kita dapatkan pada abdomen itu juga ada yang sebagian yang berasal dari luar, yang berasal dari kranial. Jadi itu adalah esofagus ya. Jadi esofagus ini mulai dari faring sampai ke kaudal. Sehingga Anda bisa melihat pada kondisi normal esofagus itu elastis. Jadi dia mungkin tidak akan membesar, karena dia akan membesar kalau ada makanan yang masuk. Tapi pada kondisi-kondisi abnormal, misalnya karena adanya obstruksi ya, maka Anda akan bisa melihat bahwa di sini pada gambaran ini walaupun torak ya, tapi kita fokus untuk melihat esofagusnya. Dan esofagus itu pada bagian torak dia mulai dari cervical itu akan bergeser mengarah ke area dorsal dan dari trachea. Jadi Anda bisa melihat trachea yang memiliki diameter yang relatif kecil serta dia terdesak oleh gambaran di atasnya, dan di sini Anda sudah bisa melihat adanya esofagus yang distensif, yang di dalamnya terisi oleh massa radiolucens. Jadi ini tidak normal, karena esofagus seperti yang saya katakan dia mestinya tidak terlihat karena relatif diameternya kecil pada saat dia tidak fungsional. Tapi kalau kemudian ada
pembesaran yang dikenal dengan megaesophagus akibat adanya obstruksi baik itu pada area abdomen ya, di area kardia misalnya dari gaster ataupun juga di daerah esophagus thoracic ya. Kalau ada eh, masa corpora alena, maka Anda akan bisa mendapatkan gambaran ini, dan ini adalah adanya mega esophagus yang distensi dan terisi oleh massa radiolucens dari udara. Kemudian ini adalah kondisi yang juga kita dapatkan adanya mega esophagus yang sangat jelas ya. Di sini ada akumulasi udara sampai ke area abdomen, bahkan sampai ke area gasternya. Jadi di sini gaster itu relatif dia terisi oleh udara dan juga sampai ke depan. Jadi di sini ada kondisi adanya obstruksi esofagus yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan digesti ya, terutama ditandai oleh meteorismus karena terisi oleh udara. Jadi di area kranial dari area yang obstruksi itu kita dapatkan adanya megaesophagus, di area kaudalnya pun juga ada megaesophagus, dan juga di area lebih kaudal lagi pada gasternya juga kita mendapatkan gaster yang mengalami timpani. Pada kondisi misalnya gastric dilated valvulus misalnya ya, karena melontir gitu ya, itu juga akan kita dapatkan gambaran seperti ini yang bersifat akut, yang terjadi dengan cepat, walaupun mungkin di trokar misalnya, mungkin dalam waktu sebentar dia akan membesar lagi oleh karena timpani ini. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran adanya corpora alena, massa padat yang menyebabkan indigesti. Jadi Anda lihat bahwa tidak ada bolus makanan sama sekali, sampai ke kaudal pun juga ini isinya adalah meteorismus, di mana small intestinal sampai ke kaudal itu mungkin di kolonnya masih kita dapatkan feses, tapi di bagian yang kranial ini relatif sudah hanya terisi dominan oleh massa radiolucens dari gas. Ini adalah kondisi obstruksi dari gaster atau dari stomach yang disebabkan oleh corpora alena ini. Nah, ini adalah gambaran dari dilatasi gaster yang sama seperti tadi ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa gaster sangat dilatasi dan ini didominasi oleh gambaran radiolucens dari gas yang sangat-sangat mendominasi gaster ini, sehingga gaster sangat timpanik dan sangat membesar. Pada kondisi yang lain, gaster juga bisa mengalami suatu folding atau torsio. Jadi mungkin seperti yang saya katakan pada kondisi volvulus misalnya ya, maka gaster ini akan nampak meluntir gitu ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa dia fungsi untuk menerima makanan yang masuk melalui esofagus tidak berjalan, tapi kemudian ini menghasilkan kondisi timpanik dan meteorismus di kaudalnya, dan ini memang kondisi darurat yang harus segera diatasi. Ini gambaran yang lain dari adanya massa radio opak ya pada area caudal gaster, pada area pilurus, dan Anda bisa melihat bahwa massa ini tidak bisa didorong ke kaudal,
sehingga di kaudal pun juga kita dapatkan abnormalitas di mana tidak ada sama sekali bolus-bolus makanan, artinya bahwa ini mengalami indigesti karena intestinal hanya terisi oleh massa radiolucens dari udara dalam kondisi yang meteorismus, dan ini juga gaster sudah mulai distensif dengan massa radiopak mungkin di area distal dari stoma. Ini juga sama saudara sekalian, ini adalah adanya obstruksi dari intestinal akibat massa radiopak yang sangat kuat. Jadi ini kemungkinan adalah logam ya, jadi mungkin semacam paku atau mur gitu ya, yang ada di area kaudal dari abdomen. Ini adalah obstruksi akibat corpora aleina. Ini juga sama saudara sekalian, adanya suatu corpora aleina yang relatif tidak terlalu radiopak tapi agak lebih radiolucens. Jadi seringkali kita juga bisa dapatkan misalnya kain pel atau bola atau apapun ya, itu yang kemudian ditelan dan kemudian menyebabkan obstruksi, sehingga Anda bisa melihat gambaran massa radiolucens yang menunjukkan adanya meteorismus, adanya indigesti pada area kaudal dari intestinal, dan di sini kita bisa melihat massa radioopak mungkin yang menjadi obstruktannya yang menyumbat di area pangkal, di daerah mungkin di daerah distal dari gaster maupun di daerah kranial dari duodenum. Ini adalah obstruksi intestinal. Ini adalah gambaran yang lain yang ada di dalam intestin, dan ini Anda juga bisa melihat adanya suatu massa radioopak mungkin ya, kemungkinan ini adalah batu yang tentu menyebabkan indigesti, dan kita bisa melihat di kranial maupun kaudal dari area tersebut ada bentukan dari small intestinal yang mengalami distensi dengan adanya suatu impaksi ya, jadi tidak berjalannya peristaltik yang menyebabkan sebagian dari area utama di kranial itu terisi oleh gas, dan bagian di beberapa area di lainnya kranial maupun kaudal itu menyebabkan bolus-bolus makanan maupun di belakangnya itu tidak bisa berjalan. Ini adalah enterolithiasis, artinya adanya batu pada area intestinal. Nah, ini gambaran dari megakolon saudara sekalian. Jadi kita melihat ini adalah kolon kaudal ya. Jadi memang di atas kita bisa dapatkan sampai ada kolon transversus yang melintang di arah depan. Kalau ini kemudian terisi oleh massa radioopak, dan Anda bisa melihat massa dari kolon itu relatif lebih radiopak ya, relatif lebih densitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan massa yang ada pada small intestinal. Kalau small intestinal itu masih berupa bolus-bolus di sini, ini pada kolon ini karena absorpsi dari cairan itu terjadi di sini, ini menjadi lebih padat, dan Anda bisa melihat adanya megakolon ya, kolon yang mengalami distensi dan kemudian fesesnya juga tidak bisa defikasi, sehingga feses itu memenuhi kolon sampai ke arah kranial. Ini adalah kondisi megakolon. Dan juga pada gambaran yang lain ya dari ventrodorsal ini, Anda bisa melihat kolon yang mengalami distensi dengan massa radiopak dari feses
yang menunjukkan adanya koprostasis ya, adanya retensi feses, dan penyebabnya di sini kita bisa melihat ternyata ada multiple fracture. Jadi baik itu pada area-area apa iliumnya, pada area pubisnya, kemudian juga di area eh, trochanter mayor di mana dia masuk di ilium, dan ini di area apa acetabulum yang patah ya, dan ini adalah multiple fracture yang secara mekanik menyebabkan person ataupun merejan itu menyakitkan, sehingga fungsi defikasi itu juga tidak berjalan. Ini adalah kondisi megakolon karena adanya multiple fracture. Nah, ini saudara-saudara gambaran dari REN. Jadi REN ini organ yang terletak ekstraperitoneal, dan Anda bisa melihat ini adalah gambaran REN dexter, ini gambaran REN sinister. Seringkali kita juga bisa mengukur pembesaran dari REN ini dengan melihat vertebrae lumbal 2-nya. Seringkali kalau kurang dari 2,4 berarti normal ya, atau kurang dari 2,5 dari panjang vertebrae lumbal, tapi lebih dari itu biasanya terjadi adanya renomegali ataupun pembesaran dari REN. Nah, ini secara lateral Anda bisa melihat adanya suatu superimposisi, tapi batas-batasnya ini masih bisa dilihat. Artinya bahwa memang ini siluetnya negatif karena organ ini memang pada dasarnya tidak menempel karena dia terletak di sinister, satunya lagi terletak di dexter. Pada ventral dorsal Anda bisa melihat ini adalah REN dexter, ini adalah REN sinister yang memang terpisah. Nah, ini adalah abnormalitas yang kita bisa temukan. Jadi baik pada REN sinister maupun REN dexter ya, di mana kita bisa melihat massa radiopak yang ada pada ginjal. Jadi di ginjal Anda bisa dapatkan memang ada saluran-saluran yang mengarah pada urogenital. Jadi di sini Anda bisa melihat adanya kalkuli pada ginjal sinister dan dexter, dan seringkali juga pada area ureternya yang dia akan mengarah ke vesika urinaria dan ke arah kaudal. Ini adalah gambaran dari kalkuli pada REN sinister maupun dexter. Nah, ini adalah gambaran yang lain saudara sekalian dari adanya kalkuli, tapi dia terletak lebih kaudal. Jadi di sini Anda bisa melihat bentukan seperti balon ini. Ini adalah vesika urinaria, dan di ventral juga ini Anda bisa melihat ini adalah os penis. Jadi ini adanya kalkuli yang pada anjing ya, yang Anda bisa melihat dan bisa kita hitung berapa jumlah kalkulinya, termasuk juga yang ada di uretra ini. Jadi ini adalah kalkuli sistik kalkuli pada vesika dan kalkuli uretralis pada uretra yang terletak di persis di bawah atau di kaudal dari os penis. Nah, ini penanganannya biasanya ya ini kalau bisa harus didorong dengan kateter ya, didorong masuk ke sini dan dilakukan laparotomi dengan sistotomi. Nah, ini adalah gambaran abnormal yang lain saudara sekalian. Ini Anda tahu bahwa vesika itu memang bentuknya seperti balon ya, tapi di area isthmus atau di daerah cervical dari vesika itu Anda dapatkan prostat. Nah, prostat ini juga bisa mengalami hipertrofi.
jadi mengalami pembesaran ataupun juga cancer dari prostat, sehingga Anda bisa melihat kalau ada prostat yang membesar maka vesikanya akan terdorong lebih ke kranial, dan ini yang kemudian menyebabkan kondisi urinasi yang tidak normal, bisa stranguria, bisa poliuria ya, karena ada tekanan dari prostat. Bahkan bukan hanya urinasi tapi juga defekasi, sehingga kadang-kadang kita bisa mendapatkan karena pembesaran prostat ini feses itu menjadi tertekan, dan kalaupun bisa berak itu akan nampak gepeng gitu ya. Ini adalah hipertrofi prostat. Ini kondisi grafit saudara sekalian. Jadi Anda bisa melihat fetus dengan gambaran kranium yang normal, dan Anda dari sini biasanya kita dapatkan setelah 35 hari ya pemeriksaan radiografnya, dari kepentingan kita akan bisa mendiferensiasi betul gambaran dari satu fetus dengan fetus yang lainnya, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah dari fetus yang ada dengan tidak melihat pada ekstremitasnya tapi melihat pada kranium dan vertebrenya. Jadi ini Anda bisa menghitung hingga Anda bisa melihat bahwa oh ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini kemungkinan 4 fetus yang kita bisa temukan pada grafit normal. Nah ini ada dalam posisi abnormal ya, yang ini indikasi bahwa posisi dari fetus ini abnormal dan ada resiko di mana dia akan mengalami distokia, sehingga ini salah satu indikasi untuk dilakukan seksualisasi. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran pembesaran dari area abdomen yang berangkat dari caudal. Jadi di sini kita bisa melihat vesika urinarianya tidak besar, kemudian ada massa radio opak yang homogen berjalan dari caudal ke kranial. Ini adalah gambaran dari piometra. Jadi Anda bisa melihat kadang-kadang piometra ini ya ada superimposisi yang sebetulnya tidak menempel. Jadi kalau Anda lihat di sini ada bentukan, di sini juga ada garis ya, yang menunjukkan bahwa ini siluetnya negatif, artinya mereka memang tidak menempel terutama pada area kornua, karena memang satunya mengarah ke kranial dexter, satunya mengarah ke kranial sinister. Tapi di korpus kita bisa melihat satu bentukan massa. Ini adalah gambaran dari piometra. Ini juga sama piometra dengan adanya suatu pembesaran dari area caudal dengan massa yang bersifat radio opak, terutama pada area kornuanya. Jadi Anda bisa melihat ini area kornua, dan kemudian juga di sini kita bisa mendapatkan gambaran dari kornua yang lain. Nah, abnormalitas yang lain adalah adanya gas pada uterus yang dikenal dengan visometra. Jadi Anda mengenal piometra itu kalau akumulasi nanah pada uterus. Nah, kalau gas itu adalah visometra. Jadi di sini Anda mendapatkan bahwa seringkali ada disebabkan adanya kemungkinan infeksi ya, ataupun juga karena kematian dari fetus. Jadi Anda bisa melihat adanya akumulasi gas pada uterus, dan seringkali kalau ada mumifikasi atau maserasi dari fetus, kita tidak bisa melihat gambaran secara utuh dari fetus. Jadi kraniumnya itu kadang-kadang menjadi tidak berbentuk bulat, tapi mungkin akan fragmentasi ya,
kemudian ekstremitasnya juga sama akan mengelompok gitu, bahkan vertebranya juga akan nampak disintegrasi atau nampak fragmen-fragmen dari vertebre. Jadi ini adalah kondisi fisiometra. Baik itu saudara sekalian, ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Prof. Pinter-pinter ya. Bentar. Ini berarti absensi ya dia ya? Betul, Prof. Absensinya di mana ya? Mohon maaf, Prof. Itu sepertinya salah matkul. Iya, makanya di absensi ya, bukan? Atau kartu kendali? Iya, tadi kelas radiologi veteriner, Prof. Terus masukannya
bagian isi, Prof. Yang di bagian isi. Ya, ini A ya. Isi, Prof. Oh ini ya. Oh ini. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ini yang kelas A berarti ya. Mohon maaf, Prof. Atas nama Rizky Amalia belum bisa absen karena menggunakan satu device. Oke. Terima kasih, Prof. Itu kamu ya, Rizky Amelia? Oke, Prof. Oke. Permisi, Prof. Atas nama Fitria Dwi Agustin karena menggunakan satu device. Dwi. Oke. Ada yang lain? Fitria Dwi, Prof. Oh, Terima Fitria kasih. Dwi. Udah masuk. Oke, oke. Berarti yang kelas A sudah semua ya? Sudah, Prof. Oke. Yang kelas B. Sudah kelihatan yang kelas B? Sudah, Prof. Sudah semua? Ada Anindia, ada Nadia, ada Stevia. Tidak ada ya? Untuk yang stevia memang sedang mengambil cuti, Prof. Sudah apa? Sedang mengambil cuti, Prof. Oh, yang kemarin itu ya? Yang kemarin Iya, kan Prof. juga nggak masuk ya? Kalau Iya, yang Prof. Anindia sama Nadia tidak ada ya memang? Sepertinya belum masuk ke Zoom, Prof. Lah ya, berarti tidak ada kan? Iya, Prof. Oke, berarti sudah ya? Baik adik-adik sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.